apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Rock Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini tubuh Xion dipenuhi memar berwarna ungu kebiruan, memar dan berdarah. Sebagian besar tulangnya hancur dan seluruh tubuhnya membungkuk, tampak agak berantakan. Tetapi ketika Xion mendongak, matanya masih dipenuhi tekad yang teguh dan kemauan yang luar biasa. Hanya Xia Xinghui yang mengamati dari samping yang benar-benar dapat memahami ini. Monster macam apa Tuan Muda Xiu ini? Gumam Xia Xinghui tanpa sadar. Meskipun dia tidak memiliki tubuh fisik, mendengar suara tulang patah membuat hatinya sakit. Dia benar-benar dapat membayangkan rasa sakitnya, karena rasa sakit seperti ini tak tertahankan bagi orang biasa. Bahkan beberapa teknik pemurnian tubuh tidak melibatkan latihan Setiap seperti sesi Xuyan adalah ujian ekstrim batas kemampuan tubuh. Satu langkah salah dapat menyebabkan penyimpangan ki atau lebih buruknya lagi, bahkan kematian akibat ledakan. Hanya satu langkah lagi, mari kita coba lagi. Xuyan mendongak, matanya yang merah dipenuhi kerinduan dan semangat. Seolah-olah dia tidak merasakan sakit atau bahkan keberadaan tubuhnya. Orang gila, Tua Muda Xiuyan hanyalah orang gila. Orang gila yang suka menyiksa diri sendiri. Xia Xinghui menggelengkan kepalanya, melihat metode kultivasi Xiuyan yang menurutnya sama sekali tidak dapat dipahami. Tetapi pada saat ini, Xia Xinghui tiba-tiba mengerti mengapa Xiuyan begitu kuat. Baik itu kultivasi doki, kekuatan jiwa, atau bahkan kekuatan fisik. Sikap Xiuyan hampir seperti orang gila. Apa yang dilakukan Xiuyan bahkan lebih gila, lebih obsesi, dan lebih mengamuk. Karena inilah yang diajarkan Dewa Petir kepadanya. Tetapi Xiuyan sendiri juga mencapai posisinya saat ini melalui metode kultivasi ini. Namun sangat sedikit orang yang dapat bertahan dengan metode ini, karena setiap sesi kultivasi adalah perjuangan hidup dan mati. Meskipun kekuatan petir kesengsaraan abadi ketiga bisa dibilang yang terkuat, tetapi tubuh Xiuyan sudah berantakan. Baik sebagian luar maupun dalamnya hancur lebur. Jika petir ini menyambar, Xia Xinghui sangat khawatir Xiuyan tidak akan mampu bertahan. Jadi dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan Xiuyan. Di udara, Xiuyan memuntahkan seteguk darah, auranya langsung melemah, tubuhnya menjadi kabur. Dia terhuyung beberapa langkah, nyaris tidak mampu menstabilkan dirinya. Pakaiannya berlumuran darah merah. Xiuyan terengah-engah, darah menetes dari ujung jarinya dan akhirnya jatuh ke mata air. Mewarnai sebagian besar mata air roh kuno, 4 warna di bawahnya dengan warna merah. Kekuatan fisik saya masih terlalu lemah. Saya hampir tidak bisa menahan petir dari kesengsaraan abadi bintang 3 ini. Sepertinya saya harus terus bekerja keras. Awan petir di langit perlahan menghilang dan bintang ketiga di dalam dantian Xiuyan memancarkan cahaya yang sangat terang. Meskipun Xiuyan tampak agak berantakan, untungnya dia sebenarnya berhasil menahan kesengsaraan abadi dosen bintang 3 hanya dengan kekuatan fisiknya. Setelah awan petir menghilang, tubuh Xiuyan tiba-tiba lemas, dan dia jatuh dari udara, menabrak keras mata air roh kuno 4 warna. Xia Xinghui buru-buru menghampiri untuk meriksa kondisi Xiuyan. Tuan Muda Xiu. Xia Xinghui menatap khawatir Xiuyan yang telah pingsan di mata air itu, tapi Xiuyan tersenyum tipis padanya. Tidak apa-apa, saya hanya perlu istirahat sebentar. Suara Xiuyan sangat lemah. Setelah berbicara, dia menutup matanya, seolah-olah tertidur lelap. Xia Xinghui menggelengkan kepalanya tanpa daya, melihat penampilan Xiuyan yang sedang tidur dan merasa semakin kagum padanya. Di dalam ilusi, hanya mata air roh kuno 4 warna yang memancarkan cahaya redup. Semua orang duduk bersila di mata air roh kuno 4 warna. Masing-masing memancarkan aura samar. Bahkan bisa dirasakan dengan jelas bahwa kekuatan setiap orang meningkat seiring waktu. Xiuyan dengan santai mengapung di permukaan mata air, matanya terpencam. Tidur sangat nyenyak. Namun saat ia tertidur, berwarna merah darah dari mata air roh kuno 4 warna meresap ke dalam tubuhnya melalui kulitnya yang terluka.
Kemudian daging Xiaoyan yang rusak dan tulangnya yang patah secara ajaib mulai sembuh dengan kecepatan yang menakjubkan. Tentu saja selain efek dari mata air roh kuno 4 warna, api surgawi Xiaoyan sendiri yang memiliki efek kelahiran kembali, juga sangat meningkatkan kecepatan pemulihannya. Namun saat Xiaoyan tertidur, aura Nan Erming di dalam mata air roh kuno semakin padat dan intens. Dia telah mencapai puncak tingkat bintang 9, hanya selangkah lagi untuk menjadi Dosian. Sekarang energi sumber yang melimpah yang disediakan oleh mata air roh kuno 4 warna memberi Nan Erming kualifikasi untuk menantang Dosian. Ayo, Dosian! Nan Erming tiba-tiba membuka matanya. Matanya dipenuhi kegembiraan. Jika dia berhasil menembus ke Dosian, maka tim pemberani Xiaoyan akan memiliki Dosian lain, yang secara alami akan meningkatkan kekuatan tempur mereka 1 tingkat lagi. Dalam hal ini, tim pemberani akan terdiri dari Xiaoyan, Ding Yue, Long Yi, Long Xintian, dan Nan Erming, yang akan segera mencapai terobosan. Dengan total 5 Dosian, baik itu Dodi bintang 9 tahap akhir atau tahap puncak. Ada perbedaan besar antara mereka dan Dosian. Lagi pula banyak pertempuran berada di luar jangkauan Dodi, jadi seseorang setidaknya harus mencapai level Dosian. Dengan setiap tambahan Dosian, maka tim pemberani menjadi lebih kuat. Raja Sisik Naga, saya akan memahami doa agung. Saya akan mencapai terobosan ke Dosian. Nan Erming sangat gembira. Dia telah menunggu momen ini sejak lama. Nan Erming tidak hanya ingin menjadi lebih kuat, tetapi ini adalah pemikiran semua orang di tim pemberani. Karena saat ini mereka hanya bisa menyaksikan Xiaoyan bertarung sendirian. Tidak dapat bergabung dalam pertempuran, yang tentu saja membuat mereka merasa sangat buruk. Hanya dengan mencapai terobosan Dosian, kekuatan tempur mereka secara alami dapat meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam pertempuran dan memberikan kontribusi yang lebih besar. Jangan terburu-buru, saya rasa belum waktunya. Tepat ketika Nan Erming dipenuhi antusiasme, suara Raja Sisik Naga terngiang di benaknya, seperti seember air dingin yang memadamkan semangat membara Nan Erming. Mengapa? Saya sudah mencapai ambang Dosian. Selama saya memahami saya bisa menembus ke Dosian. Jika sekarang bukan kesempatannya, kapan lagi? Nan Erming langsung marah dan bertanya. Benar-benar bingung. Anda memang memenuhi syarat untuk menantang Dosian sekarang, tetapi Anda tidak lama dengan Long Yi dan Long Xintian. Pertama, bakat Anda jauh lebih unggul dari mereka. Kedua, kita masih berbagi tubuh dengan 2 jiwa. Jika kita tidak hati-hati, kita berdua akan hancur oleh kesengsaraan abadi. Raja Sisik Naga berkata lagi dan Nan Erming perlahan-lahan tenang. Dengan kata lain, dengan kondisi kita saat ini, peluang untuk berhasil menembus Dosian kurang dari 20%. Jika Anda ingin mati, saya tidak ingin mati. Saya bahkan belum hidup kembali. Jadi untuk menembus Dosian, Anda membutuhkan setidaknya peluang sukses 50%. Jadi bukan sekarang. Kata Raja Sisik Naga dengan sedikit amarah. Setelah dia selesai berbicara, Nan Erming terdiam. Raja Sisik Naga jelas tidak akan berbohong padanya, karena hidupnya adalah hidup Raja Sisik Naga. Selain itu, apa yang dikatakan Raja Sisik Naga itu benar. Long Yi dan Long Xintian bukan hanya naga, tetapi bakat dan garis keturunan mereka jauh lebih unggul daripada Nan Erming. Mereka bisa dengan paksa mencoba menembus ke alam Dosian, tetapi bagi Nan Erming, untuk melakukannya akan sangat berbahaya. Oleh karena itu, Nan Erming perlu lebih berhati-hati dan melakukan persiapan yang lebih matang jika dia ingin menembus ke Dosian. Karena tidak ada pilihan lain. Nan Erming harus menekan ki asal kaisar yang bergejolak di dalam dirinya dan duduk bersila di mata air roh kuno untuk memelihara garis keturunannya. Yang lain menembus satu demi satu. Xiaoyan, Feng Bo, Jiying, dan Qin Mu'er adalah yang pertama menembus dari tahap akhir Dodi bintang 9 ke puncak. Dengan tingkat kultivasi ini, tampaknya segera semakin banyak anggota tim pemberani akan mencapai kekuatan Dosian. Jika semua orang bisa menembus ke Dosian sebelum bertemu dengan aliansi Dosen dan alam Dewa Darah, tekanan pada Xiaoyan akan jauh berkurang.
dan dia akan mampu menghadapi pertempuran di masa depan dengan lebih mudah. Setelah itu, Huo Hok-ar mencapai tingkat Dodi bintang 8, sementara Lang Tian, Jing Wuchen, Zeni, dan Qianning semuanya berhasil maju dari tahap awal tingkat Dodi bintang 9 ke tahap menengah. Kekuatan mereka telah meningkat secara signifikan. Namun, meskipun semua orang telah memperoleh banyak kesempatan saat mengikuti jalan Xiuyan, teknik kultivasi dan keterampilan bertarung mereka tidak lagi sebanding dengan kekuatan mereka, dan mereka membutuhkan keterampilan bertarung yang lebih kuat untuk mengimbanginya. Untungnya, ini bukanlah masalah yang tidak dapat diatasi, karena sebagian besar keterampilan bertarung dan teknik kultivasi yang direkrut dari Xia Zhenghui dapat digunakan untuk mendukung kultivasi kelompok yang telah meningkat. Xia Zhenghui tampak sedih lagi, tetapi kemudian dia berpikir bahwa hal-hal ini memang tidak banyak berguna baginya, dan dia merasa jauh lebih baik. Kecuali Xiuyan yang selamat dari kesengsaraan abadi bintang 3, serta Long Yi, Long Xintian, dan Ding Yue yang keluar dari lingkaran ruang angkasa. Semua orang terbangun, mengganti pakaian basah mereka dan mengobrol serta tertawa. Namun suasana santai ini hanya berlangsung sesaat sebelum Xia Zhenghui memberi isyarat untuk membungkam, dan tawa kerumunan segera berhenti. Suara gemerisik samar sepertinya berasal dari ruang gelap yang jauh dari mata air roh kuno. Cahaya mata air roh kuno perlahan meredup, dan area yang dapat dilihat dengan jelas menjadi sangat terbatas. Namun kekuatan jiwa tingkat Shen Xiao Zhenghui secara alami bertindak seperti mata yang jeli di ruang gelap ini, mengendalikan setiap gerakan di sekitarnya. Sekarang ilusi itu berada di bawah kendali Xia Zhenghui. Dia akan segera tahu jika ada yang memasuki lembah. Kemudian kerumunan segera berkumpul di sekitar Xia Zhenghui. Keheningannya menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Xia Zhenghui berkata pelan, suaranya sedikit terkejut. Apa yang terjadi? Xiuyan juga merendahkan suaranya, menerius Xia Zhenghui dan bertanya. Seseorang telah datang, jawab Xia Zhenghui pelan. Mendengar ini, ekspresi semua orang menjadi gelap, dan mereka menoleh untuk melihat Xiuyan dan yang lainnya duduk bersila di mata air roh kuno 4 warna. Kultivasi mereka belum sempurna, dan jika musuh menyerang sekarang, itu akan sangat merugikan mereka. Namun melihat mayat iblis yang berdiri di hadapan mereka, yang tampaknya menjadi lebih kuat setelah melap beberapa kepala, mereka merasa agak tenang. Energi yin melekat pada mayat iblis itu, dan bahkan ketika diam, kekuatan dapat dirasakan dengan kuat. Apa yang perlu ditakutkan? Bukankah kita memiliki mayat iblis ini? Dengan dia dan kita, bahkan jika kita bertemu dengan dosen bintang 3, kita masih bisa bertarung, kata Xiuyan tanpa takut, melambaikan tangannya. Xia Zhenghui tidak menjawab Xiuyan, tetap diam untuk sementara waktu. Kemudian dua mata merah di rongga mata tengkorak hitam itu berkedip, mengungkapkan keseriusannya. Jika hanya satu tim, tidak apa-apa. Tapi kalau saya tidak salah, setidaknya ada 2 tim yang masuki ilusi. Total lebih dari 30 orang. Ini sudah ditangani. Bagaimana bisa begitu banyak orang datang? Xia Zhenghui juga agak tidak percaya. Jadi dia dengan hati-hati menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki dan memastikan aura itu lagi. Aura-aura ini sekarang dengan hati-hati mendekati lembah. Jauh di dalam lembah, di mata air roh kuno 4 warna, beberapa orang yang masih berkultivasi memancarkan halo samar. Gelembung sesekali muncul dari tanah dan meledak. Dan suara ini menjadi satu-satunya nada di tempat yang sunyi ini. Xia Zhenghui segera mengeluarkan batu roh jiwa dan memerintahkan semua orang untuk menempatkannya di posisi yang telah dia tentukan. Xia Zhenghui perlu segera membuat ilusi. Saat ini, sekitar 30 orang ini masih dalam kegelapan dan situasi mereka masih belum diketahui. Dalam kegelapan, ruang yang semula sunyi secara bertahap menjadi lebih terang, dan langkah kaki samar dapat terdengar. Saat Xiuyan dan yang lainnya menyerap energi, cahaya di mata air roh kuno 4 warna perlahan memudar, dan kini pelan tenggelam dalam kegelapan.
Tepat ketika cahaya hendak menghilang, beberapa sosok gelap melesat melewati kegelapan di depan mereka, diikuti oleh 2 berkas hitam yang tiba-tiba melesat dengan kecepatan luar biasa, langsung menyerang mayat iblis itu. Karena mayat iblis itu memancarkan cahaya redup, sekarang hanya mayat itu yang menjadi target, sementara anggota kelompok lainnya tetap bersembunyi di dalam bayangan. Suara senjata tajam yang menusuk daging memenuhi udara. Kedua sosok gelap itu menyadari bahwa mereka telah ditipu. Segera mundur. Namun mayat iblis itu tidak akan membiarkan mereka pergi. 2 cakarnya seperti penjepit baja menghantam keras dada kedua berkas hitam itu. Kedua berkas hitam itu langsung terlempar ke belakang, disertai dengan 2 jelitan. Keributan meletus di kegelapan saat banyak sosok muncul di depan mayat iblis itu. Sekarang, dalam kegelapan, semua orang merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka. Mungkinkah mereka tertarik oleh mata air roh kuno 4 warna ini? Seseng Hui berspekulasi. Tidak, satu tim hanya boleh beranggotakan maksimal 20 orang. Dan ini setara dengan 2 tim. Saya rasa mereka mungkin mengincar kita. Jing Wuchen yang mengamati lebih dekat segera menganalisis. Wajah semua orang menjadi gelap. Jika apa yang dikatakan Jing Wuchen benar, maka 30 lebih orang ini datang untuk membalas dendam. Apakah begini cara tim pemberani beroperasi? Pahlawan macam apa yang bersembunyi di balik bayangan? Keluarlah jika kalian berani. Teriakan keras terdengar dari kegelapan. Kita tidak bisa hanya duduk di sini untuk menunggu mati. Kita perlu mengulur waktu untuk Xiaoyan dan yang lainnya. Saya baru saja membuat ilusi pasir hisap yang seharusnya menjebak sebagian dari mereka. Kita belum tahu kekuatan mereka, jadi kita tidak boleh menyerang mereka secara langsung. Cobalah untuk menunda mereka. Pertempuran ini terutama bergantung pada mayat iblis. Karena Xiaoyan tidak ada, Seseng Hui segera mengatur agar semua orang bertindak. Makhluk terkuat di sini adalah mayat iblis, tetapi bahkan dengan kekuatannya, ia tidak akan bertahan lama melawan lebih dari 30 orang. Oleh karena itu, mereka harus mengandalkan mayat iblis sambil juga melindunginya. Dengan sebuah pikiran, Seseng Hui mengirim mayat iblis itu melesat ke dalam kegelapan, melancarkan serangan tanpa rasa takut pada sosok-sosok bayangan di dalamnya, dengan kekuatan yang luar biasa. Ini boneka mayat. Semuanya, dengarkan perintah saya. Konsentrasikan daya tembak kalian dan habisi dia dulu. Sebuah suara merintah dari kegelapan. Begitu kata-kata itu diucapkan, puluhan sosok bayangan menyerang mayat iblis. Dan mereka yang bersembunyi di kegelapan dengan cepat menerapkan strategi mereka. Seseng Hui menjadi mata mereka, menggunakan komunikasi telepati untuk memberitahu semua orang tentang lokasi musuh. Siapa? Mayat-mayat iblis itu sudah sangat kuat dan bahkan lebih sulit untuk dihadapi dalam kegelapan. 30 lebih orang di sisi lain tampaknya tidak berniat untuk menyulut api. Mungkin tidak ingin mengungkapkan diri mereka terlalu cepat. Namun perlahan mereka menyadari situasinya semakin memburuk. Ying sangat cepat, bahkan tanpa membimbingan Seseng Hui, pendengarannya yang tajam sudah cukup untuk menentukan lokasi musuh. Dia selalu bergerak dengan mudah dalam kegelapan. Setiap kali kilatan dingin muncul, sebuah cerita tak akan terdengar. Namun orang-orang ini semuanya cukup kuat, dan mereka tidak mudah dibunuh. Tuanku, jumlah mereka banyak sekali. Di tengah kekacauan, suara-suara panik dengan cepat terdengar. Apa yang Anda takutkan? Mereka hanyalah sekelompok sampah dengan kekuatan Dodi. Dengan kekuatan mereka, apakah Anda pikir mereka bisa melakukan apapun pada Anda? Pada saat ini, sebuah suara yang mendominasi menyusul. Dalam kegelapan, suara pertempuran semakin intens. Pada saat yang sama, sesosok diam-diam bangkit dari kegelapan dan berdiri di samping mata air roh kuno 4 warna. Tangannya terikat rantai besar. Kepalanya botak dan wajahnya dipenuhi bekas luka dari berbagai senjata. Melihat sosok-sosok yang duduk bersila di mata air itu, dia mencibir. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa tim sekuat ini perlu melakukan hal sejauh ini. Sesendiri bisa melahap mereka semua.
Mata sosok itu sedingin mata binatang buas, memancarkan cahaya merah haus darah dalam kegelapan. Sialan! Se Seng Hui terkejut. Tampaknya tidak menyangka ada orang yang berhasil keluar dari ilusi pasir hisapnya. Saat ini hanya Qiang Ning dan Lang Tian yang tidak terampil dalam pertempuran, yang berada di samping Xiao Seng Hui. Yang lain telah bergabung dalam pertempuran. Lagi pula menghadapi lebih dari 30 ahli bukanlah tugas yang mudah. Jadi itu sebabnya ada ilusi seperti ini di sini. Ternyata ada ilusionis yang kuat di sini. Jadi saya mengagumi Anda. Oleh karena itu saya akan mengampuni nyawa Anda. Kata pria botak itu dingin, lalu tatapannya jatuh pada mata air itu. Kekuatan jiwa alam suci Se Seng Hui meledak, menyerbu pikiran pria botak itu, yang membuat wajah pria botak itu langsung gelap. Sepertinya Anda benar-benar tidak tahu apa yang terbaik untuk Anda. Saya punya lebih dari 30 orang di sini. Sebagian besar adalah dosen bintang 1 dan beberapa adalah dosen bintang 2. Dengan barisan seperti itu, apakah Anda pikir Anda punya kesempatan untuk bertahan hidup? Niat membunuh pria botak itu melonjak seperti banjir. Rasa sakit yang menyengat di pikirannya membuatnya sangat tidak bahagia. Menghadapi ancaman pria botak itu, Se Seng Hui tampak tidak peduli, apalagi takut. Anda mencari kematian? Pria botak itu langsung marah. Rantai melilit lengannya membungkus tinjunya yang besar. Dia menerobos maju, menyerang Se Seng Hui. Ki asal abadi yang kuat, merah tual seperti darah, berputar di sekitar pria botak itu. Ekspresi Se Seng Hui juga mengeras, dan kekuatan jiwa alam sucinya langsung mengeras, menjadi perisai tak terlihat di depannya, hampir nyata. Sepertinya selain memiliki kekuatan jiwa yang kuat, Anda tidak memiliki jejak ki pertempuran. Apakah Anda berpikir bisa menghentikan saya dengan kekuatan jiwa alam suci? Itu hanya angan-angan. Pria botak itu dengan amarah meluap mengayunkan tinjunya, melepaskan semburan ki asal abadi dan menghantamnya ke perisai kekuatan jiwa Se Seng Hui. Tinju pria botak itu beku, seolah-olah mengenai kapas. Dia memiliki kekuatan tetapi tidak dapat melepaskannya. Pria botak itu berhenti sejenak, tampak terkejut. Dia pasti memiliki beberapa keterampilan, jadi ini ilusi yang sangat besar. Tidak heran. Tapi meskipun begitu, dia tetap tidak bisa menghentikan saya. Kata pria botak itu dengan garang, tubuhnya kembali gemetar. Gelombang energi abadi yang kuat menyapu sekitarnya, secara signifikan mengurangi kekuatan ilusi Xia Seng Hui. Xia Seng Hui melirik Xiao Yan dan yang lainnya, yang duduk bersila dan tak bergerak, dan menjadi agak cemas. Karena pria botak di depannya lebih kuat dari yang bisa dia hadapi. Jika mayat iblis ada di sini, Xia Seng Hui tidak akan takut pada pria botak itu. Tetapi mayat iblis saat ini terjebak oleh sekitar 30 orang. Shuzan, Nan Erming, Fembo, Jiying, Zeni, Jing Wuchen, dan King Mu'er semuanya telah bergabung dalam pertempuran. Xia Seng Hui hanya memiliki Qiang Ning dan Lang Tian. Keduanya telah mencapai tingkat Dodi bintang 9, tetapi keduanya tidak terampil dalam pertempuran. Huo Hong-er, seorang Dodi bintang 8 bahkan kurang mampu, jadi tingkat pertempuran ini di luar kemampuan mereka untuk dihadapi. Lihat saya menghancurkan tulang Anda menjadi bubuk. Pria botak itu bergerak dengan santai, tetapi Xia Seng Hui harus mengawasi semua orang sambil juga menghadapi pria botak itu, membuat situasi semakin genting. Mundur! Xia Seng Hui melindungi Qiang Ning, Lang Tian dan Huo Hong-er di belakangnya. Tinju pria botak itu menghantam ke bawah, membawa hembusan angin yang ganas. Xia Seng Hui, sosok kurus kering, berdiri tegak di depannya, tampak gemetar dan tak berdaya. Sial, kita juga harus bersiap untuk bertempur. Lang Tian mengepakkan tinjunya. Tidak ada cara lain. Dia tidak bisa hanya menonton Xia Seng Hui dihancurkan. Qiang Ning dan Huo Hong-er juga bersiap untuk bertempur. Mati! Tiba-tiba, suara dentuman keras terdengar dan seberkas cahaya putih melesat keluar, menghalangi jalan Xia Seng Hui dan bertabrakan dengan tinju pria botak itu. Kemudian cahaya putih itu menghilangkan sebagian besar kegelapan di sekitarnya,
Mata pria botak itu sedikit melebar, dan pada saat yang sama dia merasakan kekuatannya melemah dengan cepat. Dia segera menarik tinjunya dan melihat lebih dekat. Cahaya putih itu telah sedikit memudar, dan sosok yang tak terduga muncul di depan mereka. Cahaya putih ini sebenarnya adalah Kiu-Kiu. Kiu-Kiu? Kiu-Kiu selalu bergantung pada Langtian karena Langtian adalah sumber makanan bergeraknya. Namun setelah mengkonsumsi banyak pil, kekuatan Kiu-Kiu telah stagnan di sekitar level Dodi bintang 7. Semua orang di tim pemberani tahu bahwa latar belakang Kiu-Kiu luar biasa. Dia tidak lahir di benua Dodi, tetapi dia lahir dari alam lain. Jadi Langtian langsung dipenuhi antisipasi. Kiu-Kiu melihat ini cukup tidak puas dan mengeluarkan suara yang tampaknya marah. Tetapi suaranya jernih dan imut tanpa sedikit pun rasa marah. Di bawah pengawasan Xie Xinghui, Langtian, Qianning, dan Wu Hong'er, saat pria botak itu melayangkan pukulan lain, Kiu-Kiu tidak menghindar atau mengelak, tetapi menghadapinya langsung. Sehingga suara teredam lainnya terdengar. Tetapi kali ini keajaiban tidak terjadi dan sosok Kiu-Kiu langsung terlempar ke belakang, jatuh dan keras ke tanah, membentuk parit panjang sebelum terhenti. Kiu-Kiu terbaring di dalamnya, dipenuhi luka. Suara lemah Kiu-Kiu terdengar dan dengan suara itu, Long Yi yang sedang duduk bersila di mata air roh kuno 4 warna tiba-tiba membuka matanya. Cahaya kemasan mengalir di dalamnya. Pada saat ini, 2 bintang yang menyilaukan berkelap-kelip di perut Long Yi dan guntur yang teredam bergema dari atas ilusi. Namun Long Yi tidak melihat kesengsaraan abadi bintang 2 miliknya di langit, melainkan melihat Kiu-Kiu yang terluka terbaring di sampingnya. Kiu-Kiu! Mata Long Yi ketika terbuka dan tertutup lagi sudah merah padam. Raungan naga samar sudah terpancar dari dalam tubuh Long Yi, niat membunuh yang kuat seperti arus deras yang mengamuk. Seluruh mata air roh kuno bergejolak, bahkan menenggelamkan Xiuyan dan yang lainnya. Kemarahan dan niat membunuh Long Yi yang luar biasa menyebabkan mata pria botak itu sedikit menyipit. Serangan dari pria botak ini berasal dari Dosian, namun Kiu-Kiu sebenarnya telah memblokirnya. Saat itu, Kiu-Kiu mengeluarkan teriakan yang sangat provokatif kepada pria botak itu. Alis dan hidung pria botak itu berkerut. Amarahnya meluap, seolah-olah dia telah ditipu. Monster macam apa ini? Rantai besi pria botak itu melilit tangannya dan dia bergerak lagi, melayangkan pukulan ke arah Kiu-Kiu. Long Yi mengangkat Kiu-Kiu yang mengeluarkan suara mendesah. Mata Long Yi sedikit melembut dan dia mengangguk. Saya akan membalaskan dendam Anda. Kiu-Kiu, maafkan saya. Anda harus istirahat sekarang. Long Yi menempatkan Kiu-Kiu di pelukan Langtian. Matanya dipenuhi rasa bersalah. Kemudian dia menatap pria botak yang tidak jauh darinya. Matanya langsung berubah sedingin es. Ini adalah pertama kalinya Long Yi begitu marah. Dan niat membunuhnya juga yang paling intens untuk pertama kalinya. Cahaya hitam dan merah menyambar tubuh Long Yi. Otot lengannya menggeliat dan kemudian sisik naga muncul, berubah menjadi 2 cakar naga besar yang ditutupi sisik naga hitam, seperti baja dingin. Ayah bilang, tak seorang pun boleh menyentuh saudaraku. Mata Long Yi dipenuhi niat membunuh, dan dengan cengkeraman cakar naganya, ledakan solik seolah bergema di udara. Lagi pula, Kiu-Kiu sangat lemah. Bagaimana Anda bisa menyerangnya? Begitu Long Yi selesai berbicara, petir kesengsaraan surgawi menyambar dari langit. Pada saat yang sama, sosok Long Yi melesat seperti bola meriam. Matanya dipenuhi niat membunuh dan amarah. Anda berani bergerak selama masa kesengsaraan Anda. Ini hanya cara Anda mencari kematian. Lagi pula, Dosian bintang 2 jauh dari cukup di hadapan saya. Pria botak itu memandang petir yang menyambar dari langit dan mencemooh Long Yi yang bergegas ke arahnya. Long Yi tidak melakukan gerakan yang rumit. Kedua lengan naga yang bertebal dan berotot. Dan pria botak itu bisa merasakan kekuatan ledakan yang terkandung di tubuhnya dari jauh. Raungan naga menggelegar keluar dari tubuh Long Yi. Di belakangnya bayangan hitam besar berkelebat dan auranya sangat dahsyat. Cahaya hitam memancar dari tinju naga Long Yi.
Dia bahkan tidak melirik kesengsaraan abadi bintang 2 yang datang. Matanya dipenuhi niat membunuh saat dia menatap tajam pria botak yang tidak jauh darinya. Tampaknya kemarahan Long Yi semata-mata karena pria botak itu telah melukai Kyukyu. Karena Anda juga mencari kematian, maka saya akan mengabulkan keinginan Anda. Melihat momentum Long Yi yang tak berkurang, mata pria botak itu sedikit menyipit dan tubuhnya melesat dengan eksplosif. Kekuatan angin itu seperti pedang paja, merobek udara dan menghasilkan serangkaian suara mendengung. Saat pria botak itu melesat, rantai besi yang melilit lengannya juga mengikat tinjunya, dan aliran energi sumber abadi melonjak keluar seperti banjir, menyelimuti sosoknya. Aura Long Yi juga tidak lemah. Tubuhnya ditutupi sisik hitam naga, dan kilat menyambar permukaannya. Meskipun Long Yi mewarisi garis keturunan Raja Naga Hitam Su Jiuyin, ia awalnya berasal dari 9 naga petir emas mendalam, dan petir tidak hilang karena perubahan bentuk tubuh fisiknya. Long Yi masih memiliki pemahaman bawaan tentang petir. Tiba-tiba kesengsaraan abadi bintang 2 di langit menerobos kegelapan, seperti garis pemisah di malam hari, melesat ke arah Long Yi dengan kecepatan kilat. Berani menyakiti Kyukyu, saya akan membuat Anda mati. Kecepatan Long Yi tidak berkurang. Menghadapi kesengsaraan abadi bintang 2 yang datang, ia tiba-tiba mengangkat tangannya dan benar-benar meraihnya. Petir itu langsung berubah menjadi kilatan listrik yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu seluruh tubuh Long Yi. Pada saat ini, Long Yi seperti naga yang mengamuk. Dengan raungan, Long Yi bertemu dengan pria botak itu di udara. Pada saat ini, seluruh lembah gelap diterangi oleh energi. Udara tampak sedikit membeku sesaat, tetapi stagnasi ini hanya berlangsung beberapa saat. Sesaat kemudian, energi dahsyat melonjak dari tengah tubuh Long Yi dan kepalan tangan pria botak itu. Kepalan tangan kedua pria itu berbenturan langsung. Gelombang kecut energi dahsyat itu mematahkan pohon-pohon raksasa di sekitarnya menjadi 2. Kekuatan penghancurnya mencengangkan. Pohon-pohon dalam ilusi ini bukanlah pohon biasa, kekerasannya sangat dahsyat. Meskipun demikian, puluhan pohon masih patah. Kedua sosok itu terdorong mundur beberapa langkah oleh kekuatan benturan. Ekspresi pria botak itu sedikit berubah, bukan karena dia lemah, tetapi karena dia tidak menyangka Long Yi memiliki kekuatan fisik seperti itu. Kekuatan fisik yang begitu dahsyat. Jika Anda bisa mencapai level dosian bintang 3, mungkin Anda punya secercah harapan untuk mengalahkan saya. Namun Anda hanya dosian bintang 2 sekarang. Sungguh disayangkan. Pria botak itu menatap cahaya hitam yang memancar dari tubuh Long Yi, sedikit terkejut. Lalu matanya berkilat dengan keganasan yang lebih besar saat dia mencibir. Misi kami di sini adalah untuk mengambil nyawa seluruh tim tak kena takut. Saya ingin melihat seberapa kuat dosian bintang 2 itu. Saat suaranya menghilang, rantai di lengannya berdengung dan gelombang energi abadi yang padat meletus. Beberapa kali lebih kuat dari Long Yi. Jelas pria botak itu mulai serius. Detik berikutnya tinjunya menghujani seperti badai, berubah menjadi jejak tinju yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing mengandung kekuatan yang mengerikan. Suara tinjunya melengking dan hembusan angin merobos udara seperti bilah baja. Serangan ini menyebabkan Seseng Hui, Qianing, dan Huo Hong-er di bawah mengerutkan kening. Sangat khawatir terhadap Long Yi. Bayangan kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya menyapu Long Yi dan cahaya hitam menyerbu dari tubuh Long Yi. Kekuatan pria botak itu jelas melampaui Long Yi lebih dari 2 tingkat. Setidaknya mencapai level dosian bintang 4, yang membuat Long Yi hampir tidak mampu menahan serangan yang mengerikan seperti itu. Untungnya, kesengsaraan abadi bintang 2 ini telah hanya tidak melukai Long Yi, tetapi malah digunakan oleh Long Yi sebagai sarana serangan dan sumber kekuatan. Tapi, ngomong-ngomong, kesengsaraan abadi ini menyedihkan. Tuan Muda Xiu menggunakannya untuk menempa tubuhnya, sementara Long Yi menggunakannya untuk bertarung, sama sekali mengabaikan kesengsaraan abadi. Seseng Hui mengamati Long Yi di udara, sama sekali mengabaikan kesengsaraan abadi dan bahkan menggunakan petir kesengsaraan abadi untuk melawan pria botak itu, dan merasa kasihan pada kesengsaraan abadi.
Di udara, Longgi dan pria botak itu berbenturan sengit sekali lagi. Tetapi kali ini, sesosok tubuh terlempar ke belakang dan sosok itu tidak lain adalah Longgi. Longgi jatuh ke tanah dengan keras, menciptakan kawah yang dalam. Sesaat kemudian, sosok Longgi muncul kembali dari lubang yang dalam. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Longgi sudah sangat kuat, bagaimanapun juga dia hanyalah Dosian bintang 2. Dan sekarang dia menghadapi Dosian bintang 4 yang kuat. Sangat sulit baginya untuk bertahan selama ini. Nafas naga hitam. Pada saat ini, Longgi tiba-tiba berbicara dan cahaya hitam di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Wujud aslinya muncul di belakangnya, yang sebenarnya adalah hantu kepala naga yang menempati setengah lembah. Meraung ke arah pria botak itu. Teknik bertarung yang begitu kuat, ternyata mengandung aura naga yang begitu kaya. Jadi, Anda adalah naga. Tak heran kekuatan fisik Anda begitu menakutkan. Baiklah, saya tidak akan menggoda Anda lagi. Selanjutnya, kematian Anda akan datang. Pria botak itu mencibir, tatapan terkejut terlintas di matanya. Pria botak itu perlahan melepaskan rantai besi yang melilit salah satu lengannya, dan dengan santai melemparkan rantai itu. Rantai itu jatuh ke tanah, yang menyebabkan tanah bergetar hebat saat rantai-rantai itu menghantam tanah, menciptakan kawah dan meretakkan tanah di sekitarnya. Ternyata pria botak itu telah bertarung melawan Longgi sambil masih terikat rantai yang sangat berat. Sekarang dia hanya berhasil membebaskan satu lengannya dari rantai, tetapi matanya dipenuhi kepercayaan diri. Dia yakin satu tangan saja cukup untuk membunuh Longgi. Pria botak itu merenggangkan bahunya seolah-olah melepaskan kekuatan sejatinya setelah rantai-rantai itu dilepaskan. Rantai pengikat ini cukup efektif. Lebih baik Anda tangkap pukulan ini, atau Anda bahkan tidak akan selamat. Senyum pria botak itu semakin ganas saat dia perlahan mengencangkan kecengkeramannya. Jari-jarinya mengepal, energi abadi mengalir di lengannya. Nah, sekian dulu cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.